Caringin, ntar di sini langsung ke kiri, ntar terus ada perapatan yang ke bawah namanya pasar Caringin ke kanan lagi tuh. Berkelana episode terbaru kali ini kami akan menjelajah sekitaran Bogor dan Sukabumi karena setelah sebelumnya ke Malang, sekarang kita balik ke Jawa Barat lagi. Tapi nggak terlalu jauh sih dari Jakarta dan kali ini kami menggunakan motor ada Royal Enfield Guerrilla 450 dan juga ada Himalayan 450 yang dipakai sama Rehan. Terus kamera baiknya 250L. Nah, kalau di sini bisa kelihatan di belakangnya ada pemandangan perkebunan dan ini dia sebuah roadster yang nyasar ke area perkebunan, tanah-tanah. Seru banget jalanannya dan kayaknya saya dijebak sini sama Rehan karena dia pakai motor adventure sedangkan saya pakai roadster diajak masuk-masuk ke sini. Nanti kita bahas di jalan aspal. Dan tadi kami berkumpul di Bogor biasa di SPBU di sana. Terus sekarang ada di kawasan Pasir Datar, ada di Caringin. Jadi di sini bukan cuma perkebunan. Kalau Anda mau cari sayur-sayuran dan langsung beli di sini bisa juga. Wah, seru banget. Sukabumi ternyata punya tempat yang menarik. Ini seperti di Sukomakmur perkebunannya. Dan kalau teman-teman mau ke sini, ini nggak ada tiket apa-apa ya, nggak ada tiket masuk, tiket wisata karena ini masih perkebunan. Jadi kita izin aja sama penduduk sekitar. Nah, terus perjalanannya dari Bogor cukup lancar tadi karena kita dari subuh yang kata Tio tadi bilang. Motor yang saya pakai Royal Enfield Himalayan terbaru. Ini cocok banget ke sini karena jalurnya yang kadang berlubang, kadang tanah kayak sekarang nih. Lumayan buat ngerjain Tio. Karena Tio pakai roadster yang sangat cocok ke jalur tanah kayak gini. Pakai kentang ya, wortel sama kacang panjang ya. Kalau beli sayurnya di sini di mana, Bu? Ada juga yang jual. Di bawah. Iya, di situ belah sana ada di situ murah. Ada pengepulnya. Iya. Bu pamit ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat. Hati di jalan ya. Cukup kali main-main di sini. Udahlah ya, lama-lama cariin lagi lu. Mau suka gitu, suka diteleponin. Ya, kemana lagi kita cuy? Gue ada rekomendasi tempat lagi nih. Rame di medsos tapi nggak rame-rame banget sih sebenarnya, cuma semoga aja nggak mengecewakan tempatnya Buat gitu. yang jalan-jalan Sukabumi ya? Yoi, dan emang masih sekitaran Sukabumi juga sih. Tuh, terus kalau sedikit cerita tentang sini ya, ternyata di sini warga ramah-ramah ya. Betul, warganya kalau mau nanya buat Pasir Datar arah kemana ya Pak? Gitu. Insya Allah dikasih tahu lah. Ya, terus kita juga nongkrong di warung-warung. Tadi warungnya sini juga banyak tadi. Sebelum naik ke sini ada warung terakhir tuh. Ya. Itu bisa nongkrong di sana, istirahat dulu sambil ngecek-ngecek jalur, meyakinkan nggak kalau mau naik gitu. Terus tadi sarapan juga kita makan bubur ya. Iya, sama tukang bubur aja tadi ngobrolnya enak. Terus bisa all you can eat lagi bubur kalau kurang. Boleh nambah. Iya, bebas, gratis. Walaupun bapaknya bukan akamsi ya. Iya. Tapi bapaknya ngasih tahu kalau Pasir Datar belok sini gitu. Iya. Jadi seru banget, ramaikan lah UMKM di sini. Iya, jadi buat mampir-mampir. Termasuk yang support UMKM kita. Oh iya, jadi kita jajan ke warga-warga sekitar. Iya, betul. Ya. Yuk kita lanjut tempat kedua nih. Yoi. Oke, gue ngikut lu ya. Yuk.
Alhamdulillah sudah sampai di spot terakhir. Ini rekomendasi Tio, tapi beruntung banget Tio. Kita nyampe tadi udah mau tutup, masih dibukain ternyata. Ini di mana sih, Bang? Ini di Kopi Sarongge. Masuknya Cianjur apa udah Cianjur deh. Tapi daerahnya Pacet. Pokoknya nama ini Kopi Sarongge. Rame. Pacet di kaki. Pacet. Iya, ini ada Kopi Sarongge, terus tapi sebenarnya ini bukan coffee shop sih ya. Iya, ini kedai aja. Dia sebenarnya lebih fokus ke green bean sama roasted beans-nya. Karena dia punya kebun kopi 21 hektar katanya. Iya, itu Kira-kira yang segitu. apa tadi ya? Yang robusta ya. Robusta arabica campur. Yang deket sini juga ada sih ya, 2 tapi kilo nggak dari sini sebenarnya terlalu ada, tapi nggak besar. terlalu besar. Gitu. Jadi ya kalau mau nongkrong di sini, nambah-nambah ilmu soal kopi, Iya. bisa dia buka dari jam 7 tadi 7 ya. pagi ya. Jam 7 sampai Ya sebelum jam 4 kalau bisa dari sini deh kalau mau ngobrol sama barista. jam 5 tuh sebenarnya udah tutup. Jadi karena kita ngeliat di Google waktunya katanya tutup jam 5, ternyata jam 4. Iya. Tapi beruntung kita masih dibukain. Terus itu juga ada contoh pohon kopinya tuh, ntar kita lihat-lihat aja. Udah dari bibit sampai yang Bibit ada, yang udah mulai berbuah juga ada. terus juga ada pilihan kopinya tadi ya. Tapi yang doyan kopi susu kayaknya agak repot sih. Aha. Karena kebanyakan kopi hitam. Ya, tapi tetap ada satu lah tadi. Ada ya? Ada gula aren. Oh. Disisain satu. Udah, kita pesen kopi dulu yuk. Yuk. Let's go. Selamat datang di Kebun Ardi Wilaga. Ya, sebenarnya edit value kita itu adalah Makasih ya, Mas. tadi cerita soal si reforestasi. Oh, oke. Gitu. Jadi kebanyakan petani-petani kita menanam kopinya di bawah tegakan hutan atau yang disebut agroforestry. Kalau bahasa Sundanya talun. Nah, makanya kedai kita disebutnya talun dan kedai kopi Sarongge. Gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya lagi ada panen apa, biasanya juga kita jual di sini. Kalau misalnya ini ada kayak jeruknya kah atau ada rasa blueberry-nya, itu gimana tuh? Tergantung penanaman. Jadi dari si kopinya sendiri kan dia udah punya genetik untuk menghasilkan rasa apa ya. Yaitu dilihat dari varietasnya, dari apanya. Kemudian yang paling mempengaruhi itu sebenarnya adalah si proses pasca panennya. Yang tadi yang saya bilang natural, honey, full wash misalnya. Oh, mulai keluar rasanya justru pas di proses itu ya? Sebagus apapun misalnya kebunnya, kalau misalnya proses pasca panennya tidak diurus dengan betul, Nggak maksimal jadi. tidak akan maksimal juga. Nah, yang ketiga itu adalah proses roastingnya. Jadi kalau misalnya dari kebun udah bagus, terus Pasca panen dari memang. pasca panen udah bagus, dari roasting kurang misalnya, entah dari mesinnya atau dari orangnya gitu yang belum bisa benar-benar ngerosting, ya drop juga. Jadi kalau orang-orang kopi itu percaya 30% rasa dihasilkan dari perkebunan, 30% dari proses pasca panen, 30% dari roasting, 10% dari si baristanya, cara menyeduhnya. Oke, nih sekarang tadi udah pesan kopinya. Saya pesan kopi Sarongge, seduh filter, beansnya pakai yang natural. Anjay, tahu ada mau tahu natural. Ngeri nggak gua? Alami pokoknya. Tio pakai filternya V60 tadi tapi yang hot. Kalau gue pesen Japanese karena biar ada es batunya. Yang dingin ya? Iya. Jadi selain Japanese ada kopi susu gula aren Ya. yang bisa es. Ya, Gitu. ada tubruk, ada filter, pokoknya ada kopi susu juga. Ada makanan juga tadi kayaknya di menunya. Ada. Dan harganya gokil ya. Terus kita tadi jalan dari jam 7 Start lah pagi ya. Kurang lebih jam 7 dari Bogor, terus tadi keliling dulu ke Pasir Datar, Sukabumi, ngelambung ke Sukabumi, muter lewat Cianjur, terus masuk ke Pacet. Iya. Gitu. Kita sedikit berbeda berkelana kali ini. Hmm? Kita sedikit cerita-cerita tentang kopi. Biar ada isinya lah ya. Iya.
Kadang Gitu. wisata mulu kan kita. Jadi gimana tadi penjelasan dari Mas Fahri? Kita ternyata ketemu orang yang tepat di sini buat diajak ngobrol. Jadi bukan cuma sekedar baristanya itu. Nggak cuma nongkrong di dalam AC. Iya. Kita sekarang nongkrongnya di dataran tinggi. Jadi motoran terus ke tempat-tempat inilah enak. Ini lagi-lagi ini bukan coffee shop ya. Jadi bisa buat mampir, buat pengen nyari yang suasana agak tenang. Sharing ilmu lah pokoknya. Iya. Pokoknya di sini ada kedainya, ada jual roasted bean-nya, ada green bean sekali lagi. Dan yang menarik harganya. Iya. Cukup worth it. Karena Tadi kita paling mahal cuma berapa ya? 20 ribuan ya? Iya, segelas gini 13.000. Filter loh. Coba di Jakarta ada. Dan ini juga kebetulan lagi musim panen bulan April ini gitu. Jadi banyak pilihan beansnya. Dan motornya gimana? Setelah sampai sini. Menurut gua ini kelebihan dulu kali ya. Iya, boleh. Nah, buat Himalayan sih sampai sekarang cukup oke, nggak pegel, nggak yang keras soknya. Tapi ada kelemahannya, mungkin kelebihan dari roadster dulu. Ya kalau Guerrilla 450 ini karena emang dia roadster, terus sebenarnya habitatnya sih di perkotaan. Iya. Cuma kalau buat touringan terus juga tadi masuk jalan yang agak rusak sedikit, ternyata masih oke. Masih bisa ngikutin si Himalayan dan ground clearance-nya juga masih cukup lah. Tadi jalan batu-batu terus ada tanah-tanah sedikit. Jadi sebenarnya masih enak, cuma emang kalau mau lebih enak lagi jalan aspal sih, sesuai habitatnya gitu. Tapi emang pasir datar tuh sebenarnya videografer sih enak motornya. Curang dia pakai KLX. CRF. Iya, sorry. CRF 250L. Dia sih enak. Iya, Puter balik lincah, kemana. enteng ya. Torsinya ada. Iya. Terus kalau buat harga sebenarnya masih mirip-mirip antara Guerrilla sama Himalayan. Ada Mesin sama ya? sekitar- Guerrilla Himalayan. Sama. Jadi kalau mau tahu detailnya tuh bisa lihat di video komparasinya. Iya. Di sudah tayang duluan. Terus ya harganya ini kurang lebih sekitar 150-an. 150 jutaan lah. Gitu dapat 450 cc dan modelnya sih balik lagi sih ke selera masing-masing, ke preferensi. Jadi sesuai kebutuhan aja. Mau adventure atau mau roadster sama-sama enak. Iya, Gitu. Apalagi kalau motornya dipakai, jangan diam aja di rumah. Jangan dipajang doang. Ya. Ya, kita kemana lagi setelah ini? Mungkin teman-teman ada referensi, bisa Iya. tulis di kolom komen. Apakah perlu dilanjutin obrolan soal kopi ini? Apakah kita harus datang ke daerah-daerah lain? Kayak ada kopi Puntang, terus ada kopi Gayo, Iya betul. atau ke Toraja sekalian? Apa kita harus ngopi di kebunnya langsung mungkin? Iya. Oh iya, kalau yang mau ikutan ke kebun sini juga Kopi Sarongge buka apa ya, kayak mini trip gitu ya. Iya betul. Jadi bisa datang ke apa namanya, ke kebun-kebunnya, mau ngeliat prosesnya segala macem, itu bisa. Dia buka trip yang ngelihat cara panennya, cara metiknya, pokoknya ilmunya dapet lah. Ya, jadi nggak cuma motoran ke sini, bisa dapat ilmu juga. Mas Fahri mantep juga itu tadi baristanya, Iya. Gokil. ilmunya. Udah ya. Lanjut kita ngopi lanjutin dulu. kopi. Kalau yang natural kita fermentasi dulu 2 malam biasanya. Baru setelah itu kita jemur dengan si kulitnya. Nah, kalau misalnya tadi honey, Iya. honey kita kupas. Oh, udah dikupas dari kulitnya. Iya, jadi setelah dirambang kita kupas kulitnya, tapi kita nggak cuci. Jadi masih dengan ada si lendirnya itu, mucilage. Nah, si mucilage ini kan banyak kandungan gulanya. Nah, kandungan gulanya ini kalau misalnya dijemur, jadi karamelisasi kan, nah, jadi berwarna coklat. Makanya kenapa disebut honey, seperti dibaluti oleh madu. Yang terakhir yang wash, full wash, Kenyan wash atau apapun. Full wash gitu-gitu ya. Nah, itu dia setelah dikupas dicuci dulu Sampai lendirnya hilang. sampai lendirnya hilang. Gitu.